Eh, Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di mentoring penyembuhan ajaib yang selanjutnya. Sebelumnya saya minta maaf, kemarin janjinya hari Senin, cuma belum sempat buat videonya. Jadi hari ini pagi-pagi saya buat videonya ini. Ya, ini hari Kamis tanggal berapa ini ya? Tanggal 9 ya. Jadi saya mau ngasih materi tentang energi murni ya. Kalau di Facebook saya pernah bahas tentang energi murni ya, cuma sekedar pembuka aja ya. Jadi energi murni itu apa sih? Energi murni itu kayak gini, bisa dibilang itu shield ya, shield pelindung, shield aura atau layer magnetis ya yang ada di tubuh kita. Jadi kalau teman-teman pernah lihat aura itu ya, di entah dari sumber mana, dari internet atau dari apapun, kan ada tubuh kita tuh. Tubuh kita gambarnya nanti sebelah sini kita itu nanti ada lapisan lapisan tipis ya, tipis yang berwarna kayak gitu ya, itu namanya aura atau short atau apalah orang sebutannya macam-macam ya. Intinya ya itu, kadang saya nyebutnya layer magnetis. Nah itu dia. Jadi apa sih sebenarnya itu ya? Jadi itu semakin tebal ya layar kita. Ada orang yang cuma segini layarnya, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang tebal sekali ya, ada yang tebal sekali dan kuat sekali. Itu sangat-sangat mudah sekali. Yang tipis ya, sangat-sangat mudah sekali jika bertemu yang nggak enak, itu mudah banget kenanya kita kayak gitu loh. Misal kayak gini, ada penyakit ya, kita di era pandemi ini, virus ya. Kalau kita punya layarnya tipis, shield kita tipis, aura kita tipis ya, itu virus itu bakalan mudah masuk ke tubuh kita. Karena apa? Layar kita tipis, shield kita tipis, mudah sekali terkena penyakit. Tidak hanya virus, tapi yang lain-lain juga sangat mudah sekali kita kenanya ya. Itu fungsinya shield kita ini. Itu kalau fungsi dari luar ya, fungsinya dari luar. Jadi teman-teman, dari sini kita harus meningkatkan ketebalan shield kita. Bagaimana caranya? Nanti dulu. Nanti sebentar saya jelaskan. Nah, shield ini kadang dia naik, kadang dia tebal, kadang dia tipis kayak gitu. Jadi nggak selamanya kalau sudah kita latihan tebal selamanya, itu enggak. Kadang-kadang bisa tipis juga. Karena apa? Karena kita setiap hari bersinggungan kayak gitu ya. Ibarat kalau penghapus pensil itu, kalau kita gesekkan kan tiap hari jadi habis. Nah sama kalau misalkan shield kita tiap hari bergesekan sama yang lain-lain, dunia luar, ada suatu hal yang buruk, misalkan ada virus, ada bakteri, ada penyakit dan sebagainya, tamengnya kita itu bakalan tipis, habis kayak gitu. Jadi setiap hari memang kita harus melatihnya. Nah itu dia tentang energi murni. Energi murni itu energi yang murni dari dalam diri kita. Nah itu dia. Jadi setiap orang hendaknya memang harus melatih energi murni ini. Nah itu fungsi yang dari luar. Jadi kayak gini, ada orang pakai APD ya, pakai APD lengkap. APD itu alat pelindungan diri. Pakai masker, pakai kacamata, pakai ini penutup kepala, pakai gloves, handscoon, pakai baju pelindung lengkap. Tapi kalau shirtnya tipis, energi murninya sedikit,
yaitu bakalan mudah juga terkena penyakit, mudah juga tertular penyakit. Jadi baiknya ya APD yang primer, APD yang benar-benar penting adalah ya shirt kita itu. Nah, APD sekundernya yang perlengkapan yang fisik kita. Kenapa saya bilang yang fisik itu, yang fisik maksudnya yang terlihat ya, APD yang terlihat kayak ini sarung tangan, masker dan lain sebagainya itu sekunder. Sedangkan yang primer ada shirt kita yang nggak kelihatan. Karena sesuatu yang tidak terlihat ya, sesuatu yang terlihat itu asalnya dari yang tidak terlihat. Ya. Sebelum sesuatu itu terlihat, dia bakalan jadi yang tidak terlihat dulu. Manifestasi dari yang tidak terlihat itu adalah menjadi terlihat. Manifestasinya APD-nya APD yang shirt kita itu kan tidak terlihat. Tapi kalau kita mungkin punya mata yang bisa melihat gitu ya, saya nggak tahu juga sih, ini mungkin ada di luar sana orang-orang yang bisa melihat aura kayak gitu. Ya bukan bakalan jadi terlihat manifestasinya, terlihat ini auranya segini, jadi pelindungnya begini ya, pelindungnya itu kelihatan gitu. Nah ini segini, ada yang lebar, ada yang tipis dan lain sebagainya. Jadi intinya itu aura ya, shield itu menjadi perlindungan kita. Bahkan manfaatnya dari dalam diri ya, itu menjernihkan. Semakin tebal biasanya semakin tenang diri kita, dan semakin tebal itu kita semakin tersinkronitas dengan hal yang dengan frekuensi yang lebih tinggi biasanya seperti itu. Misal nih kita punya shield yang tebal kayak gitu ya, shield yang tinggi, shield yang luas sekali kayak gitu. Habis itu kita jalan nih di lorong, tiba-tiba perasaan kita nggak nyaman kayak gitu, mau balik aja gitu. Ya akhirnya ya kita balik tanpa tahu alasannya apa, padahal di lorong itu kemungkinan bakalan ada kejadian perampokan atau pembegalan dan lain sebagainya. Nah itu manfaatnya sinkronitas yang seperti itu. Jadi kita punya, ibarat punya antena, punya sinyal ya, sinyalnya itu membuat kita jadi aware gitu, membuat kita jadi lebih jangan-jangan ada yang nggak enak nih kayak gitu, kayak merasa sesuatu, kita punya punya perasaan tertentu gitu. Nah, nggak cuma hal itu. Nah teman-teman yang misalkan nih punya perasaan kayaknya di sana asik nih kayak gitu, nanti teman-teman jalan ke sana dan ternyata benar ada hal yang teman-teman dapatkan di sana, dan itu suatu hal yang menarik buat teman-teman. Jadi kayak gitu, jadi tersinkronitas ya. Atau mungkin ketemu seseorang yang membuat teman-teman kangen atau rindu atau apa kayak gitu, dan itu pasti membawa rezeki sendiri bagi kita. Nah gitu, itu tentang energi murni ya. Dan biasanya kayak gini teman-teman, kalau jalan terus ada lubang becek kayak gitu ya, jalan ini nggak tahu di depan tuh ada lubang becek di jalanan gitu ya, tapi teman-teman jalan aja sambil lihat kanan kiri. Harusnya ini jalan, kalau kita lurus aja pasti kena lubangnya itu. Tapi kalau orang yang melatih energi murninya, dia bakalan bisa menghindar sendiri secara otomatis. Dan ini kerennya seperti itu ya, kerennya itu seperti ini. Jadi kita bakalan, badan kita otomatis menghindar gitu, dan kita nggak ngerasa kayak gitu. Nah bukan kita yang mau menghindar, karena kita kan nggak tahu itu ada lubang dari di depan situ. Nah ini keberuntungan yang kita dapatkan kayak gitu. Jadi energi murni ya, atau aura atau apa itu namanya juga
membuat kita menjadi lebih beruntung. Nah, seperti itu. Ya, oke, itu sekilas tentang energi murni. Nah, sekarang bagaimana cara melatih energi murninya? Ya, energi murni itu bisa juga untuk rezekian dan juga untuk penyembuhan. Oke. Jadi semakin kuat energi murninya, semakin mudah diri kita untuk tersembuhkan dengan energi ilahiyah yang ada dalam diri kita. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ya, salah satunya dengan cara kita menyadari setiap kegiatan kita, ya, menyadari setiap kegiatan kita. Misalkan nih, saya lagi ngajar nih, ya saya sama teman-teman lagi nonton video, saya lagi ngomong ini, ngobrol di depan kamera. Saya menyadari ini saya begini, saya pakai baju putih, saya berada di ruang kelas, ya pagi hari, ada suara ayam, ada cicak ini di dinding lagi jalan, terus ada orang nyatuk kayu gitu, ada orang nyapu, dan ada orang nyuci piring, kedengaran suaranya sampai sini. Nah, terus ada juga suara mobil lewat, terus ada juga ada hawa-hawa spoi-spoi dikit-dikit, angin lewat kayak gitu. Ya, jadi setiap segala sesuatunya kita harus menyadarinya. Latihan pertamanya itu kita menyadari segala sesuatu yang hadir di sekitar kita. Kita harus menyadari juga sesuatu bernapas. Oke, kita bernapas itu menarik udara masuk ke hidung dan keluar. Kita duduk, kita rasain ini bokong kita duduk nyentuh lantai, ada otot yang tertekan. Kita bernapas, rongga dada kita mengembang, alveolusnya itu di dalam sedang bertukar dengan oksigen dan paru-parunya dalam tubuh kita. Jadi kita itu benar-benar ngerasain. Saya teguk liur, ada liur masuk ke dalam ini juga dirasain. Jadi segala sesuatu itu kita harus kita rasain. Apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita rasa, apa yang bisa kita lihatlah dengan benar, rasakanlah dengan benar. Kalau lagi jalan, rasakan otot-otot kaki itu kontraksi. Yang lagi nekan berarti kan kontraksi. Yang lagi naik ini relaksasi. Nanti maju lagi yang satu kontraksi, satu relaksasi. Rasakan semuanya itu menyentuh, dan telapak kakinya itu tanah, dirasain. Sambil berjalan rasakan angin sepoi-sepoi lewat. Sambil berjalan juga rasakan ada suara-suara kanan kiri, suara jangkrik mungkin, suara ayam, suara burung dan lain sebagainya. Dan semuanya itu cukup disadari, tidak perlu dinilai. Misalkan, aduh hatiku kok perasaan gak nyaman ya, nanti aja itu, yang penting kita ngerasain dulu. Oh, hatiku gak nyaman, ya sudah dulu. Tapi kalau benar-benar merasa nggak nyaman, mau pulang kayak gitu ya, pulang aja. Kalau misalkan ada suara suara auman misalkan, kayak gitu di hutan, misalkan lagi di hutan. Kalau memang nggak nyaman ya udah balik aja kayak gitu. Misalkan lagi di hutan. Tapi kalau misalkan nggak ada apa-apa ya udah terus aja kayak gitu. Nah, ini masalahnya dalam rangka menyadari segala hal yang hadir gitu. Oke ya. Jadi latihan pertama adalah menyadari setiap hal yang masuk ke dalam diri kita, yang hadir di sekitar kita. Sebenarnya ini lengkap masih ya, lengkap. Dan ini saya bocorkan tiga diantaranya. Kalau mau lengkapnya saya punya yang di dalam materi Golden Persona, itu nanti ada sendiri. Kalau teman-teman mau silakan inbox chat japri saya, itu tentang materi Golden Persona. Tapi yang di mentoring penyembuhan ajaib ini nanti saya bongkar ada 3. Jadi teman-teman bisa praktekkan yang 3 ini dulu sebelum teman-teman yang mau
materi tentang golden sona. Oke, itu aja materi tentang hari ini. Kita lanjut ke energi murni part 2 nantinya, tentang nggak sepanjang ininya ya, tentang caranya, teknisnya, bagaimana cara melatih energi murni itu. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan chat saya di Telegram. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.